Acara yang kedua yaitu sambutan dari Badan Pelaksana Harian Rumah Sakit Aisyah Muntilan. Kepada Ibu Hajah Aminatun, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Taufikur Rahman selaku PP Muhammadiyah, dan yang kami hormati jajaran direksi Rumah Sakit Aisyah Muntilan dan seluruh keluarga besar Rumah Sakit Aisyah Muntilan yang kami hormati dan kami banggakan. Bapak Ibu sekalian, yang pertama marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang kita terima, sehingga pada kesempatan ini kita bisa bertemu dalam rangka Syawalan Rumah Sakit Aisyah Muntilan yang sebagai kelanjutan dari pengajian Ramadan kemarin. Semoga dengan adanya pengajian ini nanti bisa bermanfaat. Bapak sekalian yang kami hormati, sebelumnya kami ucapkan, kami mewakili BPH Rumah Sakit Aisyah Muntilan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, kullu amin wa antum bi khairin. Semoga ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai siam yang makbul, dan selanjutnya mendapatkan mahfirah dari Allah dan jannah yang kita harapkan. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, tidak lupa kami ucapkan terima kasih pada Bapak Dr. Haji Taufikur Rahman yang nanti akan memberikan tausiahnya, dan pada seluruh karyawan kami mohon perhatiannya, semoga nanti bisa melaksanakan ilmu dari beliau. Selanjutnya ilmu itu adalah yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupa kami dari pimpinan dari Badan Pengurus Harian yang banyak kesalahan, banyak kekeliruan pada seluruh keluarga besar Rumah Sakit Aisyah Muntilan, kami mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Kemudian kami ucapkan terima kasih atas keikhlasan pemberian maaf. Bapak sekalian yang kami hormati, khususnya pada beliau Bapak Dr. Haji Taufikur Rahman, sungguh kami ucapkan banyak-banyak terima kasih jazakallahu khair atas ilmunya nanti yang akan diberikan pada kita semua, sehingga ilmu-ilmu yang akan kami terima nanti bisa bermanfaat dan untuk meningkatkan rumah sakit kita, semoga meningkat, berkembang dengan baik, dan seluruh keluarga besar ini bisa melaksanakan. Nah, dari kami kiranya tidak bijaksana kalau kami sampaikan
panjang lebar. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf pada seluruh karyawan atau seluruh keluarga besar Rumah Sakit Aisyah Muntilan, dan ucapkan terima kasih atas kesediaan ataupun atas perhatiannya mengikuti pengajian pada kesempatan. Demikian nasru minallah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Ibu Aminatun. Selanjutnya ada sambutan lagi dari Ibu Direktur Rumah Sakit Aisyah Muntilan. Pada Dr. Faizah Yasin, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah Mbak? Iya, dokter, kedengaran dokter? Iya. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat senior kami Bapak Dr. Muhammad Wasan, yang terhormat BPH Rumah Sakit Aisyah Muntilan, kemudian yang sangat kami hormati Dr. Agus Taufikur Rahman, spesialis syaraf, yang saat ini akan memberikan tausiah kepada Rumah Sakit Aisyah Muntilan. Kami ucapkan selamat datang kepada Dr. Agus Taufikur Rahman dan juga kepada Bapak dan Ibu-ibu sekalian, keluarga besar Rumah Sakit Aisyah Muntilan. Pertama-tama marilah kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita semua diberi nikmat kesehatan yang amat sangat mahal sekali untuk saat ini, dan kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersilaturahim dalam waktu yang sangat baik, yaitu untuk setelah hari Idul Fitri 1442. Kami dari direksi mengaturkan selamat Idul Fitri dan mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Semoga amalan kita dan Bapak dan Ibu-ibu sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita menjadi manusia-manusia yang lebih bermanfaat lagi untuk kedepannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk Dr. Agus, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Dr. Agus Taufikur Rahman yang telah berkenan untuk menghadiri dan juga memberikan tausiah pada pagi ini. Kemarin kami juga ikut hadir di dalam acara syawalan PP MPKU PP Muhammadiyah yang sangat syarat dengan beberapa pedoman ataupun beberapa panduan yang sebetulnya yang sangat bagus untuk kami ikuti. Salah satunya dari Dr. Agus sendiri, yaitu tentang sinergi SDM dari perguruan tinggi dan Aunkes Amal Usaha Muhammadiyah di bidang kesehatan. Memang itu sangat kami rasakan, Dok. Saat ini kami mempunyai 11 dokter umum, lebih 16 dokter umum, itu yang dari lulusan dari Muhammadiyah itu berapa? 3 atau 4 cuman yang bisa kami rekrut, tetapi lainnya dari
perguruan tinggi yang lain. Kalau untuk perawat, alhamdulillah banyak sekali yang dari perguruan tinggi Muhammadiyah atau Aisyah, tetapi yang dokter ini yang merucut gitu dari tempat kami, karena ada beberapa pertimbangan mungkin dari SDM tersebut, biasanya masalah fee dari rumah sakitnya. Kemudian yang kedua tentang bahwa AUMKes itu sebagai dakwah, bagian dakwah dari Muhammadiyah Persyarikatan, yaitu indikatornya yaitu seberapa jauh dakwah di lingkungan rumah sakit. Nah, ini yang kami memerlukan nasihat-nasihat, memerlukan bimbingan baik dari MPKU, dari PP Muhammadiyah, Majelis Tabligh, dan juga dari lokal pimpinan persyarikatan, PDM, BDA, BCM, BCA. Nah, ini kami sangat mengharapkan tausiah pada hari ini. Mudah-mudahan kami yakin bisa sangat membantu kami di dalam hal mewujudkan rumah sakit ini sebagai dakwah dari persyarikatan. Saya kira dari kami cukup sekian dahulu. Terima kasih atas perhatian dari Bapak dan Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan oleh Dr. Faiza. Kita memasuki acara yang ketiga, yaitu pengajian inti yang akan dibawakan oleh Dr. Agus Taufikur Rahman, Magister Kesehatan Spesialis Saraf. Kepada beliau Dr. Agus Taufikur Rahman, kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yang sama-sama kita hormati Ibu Pimpinan Daerah Aisyah yang bisa hadir pada kesempatan kali ini. Yang sama-sama kita hormati BPH. Alhamdulillah telah memberikan pengarahan sambutan pada pagi hari ini. Yang sama kita hormati senior kita, guru kita semua, perintis, penggerak awal rumah sakit yang kita cintai, Dr. Haji Muhammad Was'an, spesialis saraf konsultan, Ibu Direktur, Bu Dr. Faizah Yasin, semoga Allah senantiasa memberi kekuatan kesehatan kepada beliau dalam memimpinkan rumah sakit yang kita cintai ini. Teman-teman sejawat dokter, sejawat profesi kesehatan dan profesi yang lain, seluruh sivitas hospitalia rumah sakit Aisyah Mundilan yang kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, hari ini kita bisa silaturahim. Agar kami tidak lama menyampaikan materi, saya mohon izin untuk dipandu PowerPoint ini. Karena ini tidak boleh lama. Betul Pak Imam, pengajiannya tidak boleh lama, harus selesai sebelum jam 14. Betul nggih? Sebelum jam 14 harus sudah Siap, Dok. Harus kita jaga agar tidak melenceng waktunya, maka saya menggunakan PowerPoint ini. Nah, yang pertama, kami kasih
cerita sebentar ini. Dalam sebuah kisah disebutkan ada orang yang di antara doa yang dimohonkan kepada Allah itu berbeda dengan sahabat yang lain. Di riwayat disebutkan Umar melihat sahabat yang berdoa seperti ini itu bertanya, apa sih doanya? Biasanya kita kan berdoa Allahumma ja'alni minat tawabin atau Allahumma ja'alni minal mutatahhirin. Tetapi sahabat ini berdoanya Allahumma ja'alni minal qalili. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam kelompok hamba-Mu yang sedikit. Maka ditanya, kira-kira kalau dalam bahasa Jawa, kowe dongane kok aneh banget toh? Umumnya orang kan yang dongon njaluk di kelompok sing gede, kok kamu malah pengen dimasukkan kelompok yang sedikit. Ya merasa tidak aneh, saya tidak aneh Umar. Saya ingin dimasukkan ke dalam kelompok orang yang sedikit itu adalah kelompok orang-orang yang bersyukur. Karena ternyata di Al-Quran disebutkan wa qalilum min ibadiyasy syakur. Hanya sedikit dari hambaku yang bersyukur. Saya ingin dimasukkan kelompok ini Umar. Yang bersyukur itu sedikit, maka saya ingin dimasukkan ke dalam kelompok yang sedikit itu. Padahal kalau berbicara nikmat Allah, kita semua tahu bahwa kenikmatan Allah itu sangat besar. Sangat besar. Karena Al-Quran telah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu ingin menghitung seberapa banyak kenikmatan Allah, maka jawab Al-Quran, la tuhsuha, tidak akan mampu. Tidak akan mampu menghitung kita semua ini karena begitu banyak kenikmatan Allah. Tetapi ternyata kebanyakan kita ini tidak bersyukur. Filmnya tidak kami pasang karena takut waktunya nanti nabrak. Betapa orang itu selalu pengen. Bahkan kalau di hadis Nabi, serakahnya manusia itu, sekalipun dia sudah diberi gunung emas, dia akan minta gunung emas yang kedua. Sudah punya gunung emas yang kedua pun, dia masih ingin gunung emas yang ketiga. Bu Direktur sudah punya berapa gunung emas? Kalau mau mencari gunung emas, itu bisa Bu. Berangkatlah ke Malioboro, di barat jalan ada toko jam namanya Gunung Emas. Tapi yang dimaksud mesti bukan gunung emas toko jam itu, tetapi betapa manusia itu kecenderungannya selalu minta lebih sehingga lupa bersyukur. Padahal kita tahu yang menjadikan kita bahagia itu adalah karena kita bersyukur. Karena kita bersyukur itu. Ingat kalimat bijak ini. Bukan kebahagiaan yang menjadikan kita bersyukur, tapi bersyukurlah karena itu yang menjadikan kita bahagia. Memiliki apapun belum tentu hidupnya bahagia kalau dia tidak bersyukur. Tetapi berapa banyak di Jogja ini, orang hanya makan nasi kucing tapi hidupnya sudah penuh kebahagiaan. Betapa banyak pula orang yang makan mencari restoran yang mewah, tetapi habis makan di restoran yang mewah itu hatinya tidak bahagia. Kenapa hatinya tidak bahagia? Karena pas bayar larang banget, kira-kira begitu Bu Direktur. Kan begitu. Tetapi betapa banyak orang hidup di rumah yang mewah, rumah yang megah, mobilnya mobil kelas premium, tetapi dia tidak mendapatkan kenikmatan hidup karena dia tidak bersyukur. Padahal kita tahu bahwa segede apapun rumah, semewah apapun rumah, tapi inti dari rumah tangga itu ya sakinah, kebahagiaan, bukan pada bangunan. Maka mari kita bersyukur. Terlebih kita berada di rumah sakit, di mana ketika kita di rumah sakit ini melayani hamba-hamba Allah yang nilai spiritualitasnya luar biasa, di sini bekerja, dinilai sebagai ibadah, berpahala sekaligus sebagai jalan rezeki. Maka mari kita selalu bersyukur. Hari ini kita berada di Syawalan atau kita nyebut silaturahim Syawal, yang kalau orang kita nyebutnya sering dengan halal bihalal. Beberapa waktu yang lalu beredar kapan sih muncul istilah halal bihalal. Ada yang menyebut di grup WA itu halal bihalal, istilah itu muncul tahun 45 ketika Bung Karno ingin menyatukan serpian-serpian bangsa. Tapi ternyata Bapak Ibu dari dokumen Muhammadiyah,
warga Muhammadiyah itu telah menyelenggarakan halal bihalal itu sejak tahun 34 sebelum merdeka. Ini dilakukan oleh teman-teman Muhammadiyah di Kota Gede. Halal bihalal 1 Syawal 1968. 1864. Tahunnya 1934. Sebelum itu di SM telah tertulis juga kegiatan halal bihalal. Sana tulisannya halal bahalal. Maka kalau ada orang nyebut halal bihalal itu baru hadir istilah itu tahun 1945, tentunya itu tidak betul karena di Muhammadiyah sudah dilakukan sejak awal itu. Di SM ada yang menyebut ditulis dari orang aktivis Muhammadiyah dari Gombong sebelum ini. Nah, silaturahim ini kita adakan tentunya dalam rangka menjaga agar Ramadan kita ini ada bekasnya. Ada bekasnya, sebab ada pertanyaan. Apa iya kita ini menjadi muslim yang baik hanya ketika Ramadan saja? Kira-kira bagaimana? Apakah banyak di tempat kita yang menjadi muslim yang baik ketika hanya Ramadan saja? Nah, kita lihat saja berapa banyak di antara kita ini yang ketika Ramadan tiba tampilannya berubah mendadak Islam. Nah, itu kalau di TV sering kita lihat itu. Artis-artis itu begitu Ramadan tampilannya mendadak Islam. Tapi begitu selesai Ramadan bahkan bekas keislamannya pun sudah tidak nampak. Sedih kalau seperti itu. Mosok menjadi muslim hanya ketika Ramadan saja. Kalau orang muslimnya baik hanya ketika Ramadan saja, pertanda bahwa sesungguhnya dia tidak sukses dalam menjalani Ramadannya. Kenapa bisa begitu? Mari kita lihat kata ulama ini. Ini kata ulama bukan hadis, bukan juga dari Quran. Laisal aid yang berhari raya yang menang itu bukan labisal jadid, bukan mereka yang bajunya bagus, labisal jadid, bukan itu. Walakin al aid tetapi mereka yang menang adalah liman ta'atuhu yazid, taatnya bertambah. Takwahu yazid, takwanya meningkat. Jadi itu ukurannya. Maka kalau kita selesai Ramadan tidak semakin meningkat, jangan-jangan puasa kita ini salah. Jangan-jangan kita termasuk yang disindir di hadis Nabi, rubba shaimin laisa lahu min syiyamihi ilal ju'i wal athos. Berapa banyak orang yang berpuasa ia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali hanya lapar dan dahaga. Tentunya kita tidak ingin jadi yang seperti itu. Nah, yang kedua, mari kita ingat hadis Nabi ini. Rasulullah berpesan dalam riwayat Ahmad, hadis ini disebut sebagai khatam sahih. Apa hadisnya? Ittaqillaha haitsu ma kunta wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamkuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Apa pesan Rasul pertama? Bertakwalah kamu kapanpun dan dimanapun. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu tidak dibatasi oleh ruang gerak, tidak dibatasi oleh waktu. Manapun dan kapanpun harus menjadi orang mutakin. Selesai Ramadan ya tetap menjadi orang yang dengan amal solih. Jangan berhenti. Oleh karena itu penting. Nah sekarang apa itu takwa? Suatu ketika Umar bin Khattab bertanya kepada sahabat Ubay bin Ka'ab tentang takwa. Kira-kira Umar bin Khattab bertanyanya kan, terangkan kepada aku apa itu takwa, wahai Ubay bin Ka'ab. Kenapa kok bertanya kepada Ubay bin Ka'ab? Bukankah memang Ubay bin Ka'ab ini sering dikenal sebagai salah satu sahabat yang pintar tempat bertanya. Tapi apa jawaban dari Ubay bin Ka'ab? Apakah kamu pernah berjalan di tempat yang banyak durinya? Kata Ubay bin Ka'ab. Umar menjawab, iya. Apa yang kamu lakukan kalau berjalan di tempat seperti itu? Kira-kira Umar jawabnya, samartu wajtahatu. Saya akan berhati-hati dan bersungguh-sungguh agar tidak ada duri yang terinjak, agar hati ini tidak terluka karena duri. Berhati-hati dan bersungguh-sungguh. Maka mendengar jawaban itu, Umar bin Khattab diberi jawaban oleh Ubay bin Ka'ab. Itulah takwa Umar.
Orang yang dalam hidupnya penuh hati-hatian dalam melangkah, pernah penuh kesungguhan ketika menjalani hidup, sehingga tidak ada dosa yang dilakukan, tidak ada kemaksiatan yang dikerjakan. Itulah makna takwa. Berhati-hati dan bersungguh-sungguh. Menapaki jalan kehidupan seperti menapaki kehidupan yang penuh budi. Bukankah saat ini kita kadang berada di kehidupan yang membedakan itu bukan hanya membedakan dari benar dan salah, bukan begitu. Bahkan kadang kita itu harus menentukan mana yang sama-sama buruk untuk mencari keburukan yang lebih sedikit. Maka kita penting untuk berhati-hati dan bersungguh-sungguh. Itulah dulu kalau di warga Muhammadiyah, di sekolah Muhammadiyah, selesai pendidikan itu di antara doanya adalah Allahumma arinal haqqa haqqa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Sehingga keluar dari kelas itu dengan doa, ya Allah tunjukkan kepada kami yang benar itu nampak benar dan beri kami kekuatan untuk mengikuti yang benar itu. Tunjukkanlah kepada kami yang salah itu nyata salah, ya Allah berilah kami kekuatan untuk meninggalkan kesalahan itu. Nah, itulah yang harusnya dilakukan oleh orang yang bertakwa. Selalu berhati-hati dan bersungguh-sungguh. Nah, sudahkah kita di kehidupan ini penuh kehati-hatian, penuh kesungguhan di dalam melangkah? Mudah-mudahan sudah. Yang kedua, ciri orang mutakin sering dikatakan mutakin itu berbagi, takwa itu berbagi. Dari mana kok mengatakan bahwa orang takwa itu suka berbagi? Dalilnya ini. Ini dalilnya Ibu. Coba mari kita simak. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra. Ini ciri orang mutakin Ali Imran 14134. Mereka yang ringan sekali ketika menginfakkan hartanya, rezeki yang Allah berikan kepadanya, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ini ciri orang bertakwa. Yang pertama, sedekahnya ringan. Orang takwa itu sadar bahwa sedekah itu sebagai penghapus dosa, sebagaimana api dipadamkan oleh air. Air memadamkan api. Dan ketika Ramadan kemarin kita ringan sedekah. Sebagian kita memahami afdhalus shadaqah fi Ramadan, maka sedekah kita keluarkan dengan banyak. Selesai Ramadan bukan berarti sedekahnya juga berhenti. Apalagi kalau kita mengingat hadis ini, idza mata banu adama in qata'a amaluhu illa min thalathin. Jika anak Adam itu sudah wafat, maka seluruh amalnya akan terputus illa min thalathin, kecuali 3 amalan. Apa itu? Yang pertama adalah shadaqatin jariyatin, dia yang punya sedekah jariah dalam hidupnya. Mereka yang senantiasa memiliki ilmu yang bermanfaat, ilmin yuntanfa'u bih, waladin sholihin yad'ulah, dan anak soleh yang senantiasa mendoakan. Ini para perintis rumah sakit kita ini, yang dengan segala kejuangannya, mencari dana, dan seluruh pendukung rumah sakit kita ini, insya Allah memiliki amal soleh itu. Karena mereka, beliau-beliau itu, dengan segala keikhlasannya membantu klinik kita sejak kecil, berkembang jadi rumah sakit, terus kemudian sampai sekarang. Ingat, kalau sudah mati semua terputus kecuali 3 hal. Padahal kalau kita berbicara tentang kematian, kita tahu bahwa jangan tertipu dengan usia muda, karena kematian tidak harus menunggu tua. Tidak harus menunggu tua. Rasulullah itu kalau umur hijriahnya 63 tahun. Tapi kalau umur miladiah, Rasulullah itu kira-kira 61 tahun. Jadi tidak harus menunggu tua. Barusan kita dapat kabar, Wakil Gubernur Papua ya, meninggal dunia padahal yang sakit gubernurnya. Sehingga kita ternekat kalimat kedua, jangan terpedaya dengan tubuh yang sehat, karena syarat mati tidak harus sakit. Bayangkan, yang sakit gubernurnya, yang wafat malah
wakil gubernur. Maka kita harus selalu ingat kematian itu. Jangan terperdaya dengan harta kekayaan, sebab yang dibawa mati hanyalah selembar kain kafan. Jangan sampai kita itu hanya mikirkan hidup enak, lupa mempersiapkan kematian dan kehidupan sesudah mati. Sudah punya bekal apa kita? Kalau ditanya, sebaik-baik bekal adalah takwa. Salah satu ciri orang yang bertakwa adalah suka memberi. Sedekahnya ringan. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasul, fa'ayul aqyasu, siapakah orang yang cerdas itu ya Rasul? Rasulullah menjawab, aktaruhum lil mauti dzikra, dia yang banyak sekali ingat akan kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan, dan dia mempersiapkan kehidupan sudah kematian itu dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, mari kita terus sedekah. Apalagi di pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Dampaknya multidimensional, secara sosial ekonomi, saudara-saudara kita penuh cobaan. Maka Aisyah Muhammadiyah tampil, Aisyah dengan gerakan sosial ekonominya melakukan itu. Maka kita tidak boleh lewat betul menjadi bagian dari orang yang peduli. Sabda Rasul, orang yang senantiasa memikirkan dan menolong saudara-saudara yang sedang lemah, itu akan ditolong oleh Allah. Dipikirkan oleh Allah. Jadi kalau kita ini senantiasa memikirkan saudara-saudara kita yang lemah, maka justru Allah akan menolong kita. Nah, hari ini seluruh warga dunia masih kaget dengan pola Israel yang menyerang saudara-saudara kita Palestina. Maka Muhammadiyah melakukan gerakan untuk dunia bersama menyelamatkan Palestina. Karena inilah seharusnya sikap negarawan itu. Karena Undang-Undang Pembukaan Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1940 telah menyebutkan bahwa seluruh penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Maka undang-undang mengamanatkan kita untuk melawan seluruh penjajahan itu. Maka Muhammadiyah hadir. Rumah sakit Muhammadiyah menjadi bagian dari yang mengumpulkan dana itu melalui Yismu Rumah Sakit. Alhamdulillah, sebagian sudah tersalurkan untuk saudara-saudara kita. Ini foto yang kami tampilkan, tadi pagi kami menerima foto ini. Jadi bantuan rakyat Indonesia untuk Palestina, sebagian sudah sampai untuk saudara-saudara kita. Dan mudah-mudahan kita masih terus melakukan gerakan ini, karena ini adalah bagian dari spirit berbagi kita. Nah, yang kedua, kita tahu bahwa umat Islam itu kondisinya masih seperti ini, Bapak Ibu. Di banyak tempat masih terpinggirkan. Ini kalau ditanya, di sweeping, mereka yang tinggal di sini itu rakyat Indonesia asli pewaris sah negeri ini. Negeri yang katanya Kos menyebut negeri yang gemah ripah loh jinawi, sehingga Kos menyebutnya saja bukan lautan hanya kolam susu. Kail dan jala bisa menghidupimu. Tongkat batu saja ditanamkan itu jadi tumbuh, kata Kos saking suburnya Indonesia. Tapi kenapa kok rakyatnya bisa miskin seperti ini? Kalau antri seperti ini umat Islam. Sedih. Iya, sedih. Maka Muhammadiyah sepakat dan seluruh ortomnya Aisyah terlibat bagaimana kita ini dakwah kita spirit PKO, spirit Al-Ma'un itu adalah membebaskan mereka yang dalam keterbelakangan, kemiskinan, kebodohan. Terus yang kedua, kita berdayakan mereka. Terus endingnya adalah kita majukan. Dan ini harus kita lakukan terus-menerus. Karena inilah wujud dari ketakwaan kita itu. Takwa adalah peduli, takwa adalah berbagi. Masih banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan tangan-tangan kita yang diberi kepanjangan rezeki oleh Allah. Yang kedua, Rasul berpesan, wa'ad bi'isai'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan sayyi'ah, kemaksiatan, dosa yang pernah kalian lakukan dengan amal soleh yang bisa menutupinya. Mohon izin ibu-ibu BPH, kita mohon izin kepada Ibu Direktur,
mohon disediakan hadiah untuk pegawai Rumah Sakit Aisyah yang ikut pengajian pagi hari ini. Siapa? Untuk pegawai Rumah Sakit Aisyah putra maupun putri yang senior. Hadiahnya apa Bu Dokter, Bu Direktur? Saya usul hadiahnya Toyota Rush seri terbaru nggih. Siap nggih? Ya, amin. Siap. Untuk pegawai Rumah Sakit Aisyah yang belum pernah berbuat dosa, monggo ngacung segera lapor kepada Diklat. Ini BPH sudah setuju. Yang belum pernah punya dosa, keluarga Rumah Sakit Aisyah disediakan Toyota Rush seri terbaru. Wonten? Tolong angkat tangan. Pak Teguh, wonten dicek niku saestu. Pripun Pak Gus? Sudah pernah berbuat dosa? Mbak Erni? Semua kita pasti pernah berbuat dosa. Tetapi yang digadang surga itu bukan yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Bukan. Yang punya sifat maksum hanya Rasulullah. Maka kita manusia biasa punya sifat pernah berbuat salah dan lupa. Kalau kita dulu sekolah sering menghafalkan al-insanu makhlul khoto'i wa nisyan. Bahwa orang itu tempatnya salah dan lupa. Tapi orang mutakin itu, kalau terlanjur berbuat salah, dia segera mohon ampun terhadap kesalahan yang ia lakukan itu. Segera berhenti, tidak mengulanginya. Dalilnya mana? Ini. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Nah, ini yang penting di ujungnya ayat ini. Jadi orang-orang bertakwa itu kalau terlanjur berbuat salah atau berbuat dolim, dia segera ingat akan Allah, segera mohon ampun terhadap dosa yang ia lakukan. Di tengahnya ada pertanyaan, siapakah yang ampunannya lebih luas daripada ampunan Allah? Tentunya jawabannya tidak ada, karena ini pertanyaan retoris. Allah itu ampunannya maha luas. Sebesar apapun dosa kita menggunung, mendumpuk, maka ampunan Allah lebih besar dari itu. Ketika seorang hamba mohon ampun dengan berjalan, maka Allah memberi ampunannya dengan berlari. Maka segera berhenti. Karena ujung ayatnya, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan ia tidak mengulangi perbuatan salahnya itu karena ia mengetahui. Maka yang namanya mutakin, ketika Ramadan sudah mohon ampun, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka kalau sudah mohon ampun dengan serius seperti itu, sekarang tidak memproduk dosa lagi. Itulah ciri mutakin. Apa godaannya tidak ringan? Di hidup ini godaannya selalu besar. Tapi mari belajar dari Muhammad Ali. Saya sekolah SD di Gunung Kidul, di SD Muhammadiyah di kampung. Dulu Muhammad Ali kalau tinju itu sering disiarkan oleh TVRI karena TV satu-satunya kita adalah TVRI. Nah, kalau ada tinju TVRI, Muhammad Ali disiarkan biasanya di SD Muhammadiyah kami itu sekolahnya dipulangkan murid-muridnya, dibubarkan. Mungkin karena Pak gurunya pengen ikut nonton tinju nih Pak Agus itu. Tapi saya tidak menceritakan apa Muhammad Ali yang juara tinju, bukan itu. Tapi di antara sejarah hidupnya ini yang menarik ditulis orang. Katanya Muhammad Ali itu memiliki tulisan seperti ini. Saya tidak merokok, tapi saya selalu membawa korek di saku celana. Setiap hati ini tergoda untuk berbuat maksiat, ada godaan masuk untuk berbuat dosa. Apa Muhammad Ali bilang? Saya nyalakan satu batang dan saya rasakan panasnya di telapak tangan saya.
Lalu saya berkata di dalam hati, wahai Ali, menahan panasnya korek api ini saja kamu tidak sanggup. Bagaimana dengan dahsyatnya neraka nanti? Itu kata Ali. Karena ketika membakar tangan pastilah panas. Dia berpikir, panasnya dunia saja seperti ini sudah susah ditahan, bagaimana dengan neraka nanti. Itu cara Ali menasihati dirinya agar tidak berbuat maksiat. Kita tidak usah ikut-ikutan bakar tangan kita, nanti malah terjadi luka bakar. Tapi mari ini cara Ali berhati-hati, ini penting. Ada santri yang bertanya kepada gurunya karena dia tergoda untuk berbuat maksiat, maka gurunya memberi jawaban. Kowe iki wis ngerti kok cek pengen berbuat maksiat oleh. Kowe kira wis ngerti dalile, kemaksiatan itu semuanya harus ditinggalkan. Kalau amal soleh memang mas tatok tuh lah kok kowe iki saya pengen melu wong gawe dosa iki piye. Saya tidak ingin dikucilkan Ustadz karena masyarakat saya melakukan itu. Apa jawab Ustadznya? Ya wis ngene wae. Kamu boleh berbuat maksiat asal setelah berbuat maksiat jangan lagi makan rezeki dari Allah ya. Apa jawaban santri tadi? Loh saya harus makan apa Ustadz? Bukankah seluruh rezeki ini dari Allah? Tidak bisa hidup saya kalau tidak makan rezeki dari Allah. Maka Ustadznya bilang, kamu sudah tahu bahwa yang memberi rezeki itu Allah. Kok ya tega-teganya kamu berani bermaksiat kepada yang memberi rezeki, yang menjaminmu kehidupan. Apa enggak kamu pikir? Sampai Ustadznya bilang, ya wis gini wae kalau kamu mau berbuat maksiat, cita-citamu kan amal soleh ini menjadikan husnul khotimah. Nah, kamu boleh berbuat maksiat asal kamu sudah bisa menunda kematianmu. Kalau kamu sudah bisa menolak malaikat maut jika menjemputmu, kamu boleh berbuat maksiat. Biar tidak suul khotimah kamu. Enggak mungkin Ustaz. Lawang kematian itu kan rahasia Allah. Datangnya saja tidak terduga, kalau datang nggak bisa ditunda. Enggak mungkin saya menunda kematian saya. Anakku, kamu sudah tahu bahwa kematian itu rahasia Allah. Datangnya tidak terduga, kalau datang nggak bisa ditunda. Kenapa kamu masih berani berbuat maksiat? Tidakkah kau bayangkan ya anakku, bagaimana jika kemaksiatan yang kamu lakukan itu menjadi akhir dari hidupmu? Anak itu kemudian tertegun, tidak lagi ingin berbuat maksiat. Dia khawatir kalau kemaksiatan itu menjadi akhir dari kehidupannya. Padahal cita-cita kita selalu ingin husnul khotimah. Yang ketiga, nasihat Rasul kepada kita adalah wa khaliqin nas khuluqin hasanin. Dan bergaulah kamu dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Ini kuncinya. Sebelum puasa mungkin masih punya akhlak yang tidak baik. Setelah puasa jadilah akhlaknya bagus. Kalau saya dulu sering belajarlah cara puasanya ulat menjadi kupu. Ulat ketika jadi ulat merusak tanaman, menakutkan, menjijikkan. Setelah berpuasa jadi kepompong, lulusnya jadi kupu-kupu yang indah. Saking indahnya orang senang dengan kupu, bahkan zaman kecil kita diajari lagu kupu kuita incupe mongapure ngewohake ngalor ngidul. Nah, itu nek diteruske mungkin ndak dosare kabeh niki. Apa karena ekspresi senang dengan kupu sampai bikin lagu seperti itu? Maka harusnya lulusan Ramadan itu peranginya juga indah, akhlaknya bagus, sehingga semua orang senang dengannya. Itulah lulusan Ramadan. Berbicara akhlak, Nabi tegas mengatakan, akmalul mu'minina imanan aksanuhum khuluqan. Sebaik-baik orang dalam keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sehingga tidak bisa kalau kita ngomong, Pak niku jane imane kuat, gur uripe wis sing mboten karuan. Berarti imannya enggak kuat.
Niku jane imannya bagus loh Pak Gun, ngomongin niku terocoh. Berarti dia imannya belum bagus. Karena kalau iman bagus, implementasinya itu pada akhlak. Suatu ketika Rasul ditanya, ya Rasul, Madin seperti apa orang yang beragama itu? Maka Rasul menjawab, husnul khuluq, orang yang beragama itu akhlaknya baik, budi pekertinya luhur. Ada amal yang nanti di akhirat itu timbangannya sangat berat. Apa itu? Husnul khuluq, akhlak yang baik. Oleh karena itu, umat Islam tidak boleh melepaskan diri dari akhlak yang baik. Harus menjadi akhlak yang baik. Nah, besok yang duduknya dekat dengan para nabi itu siapa? Ya, mereka yang akhlaknya baik. Nah, oleh karena itu, umat Islam harus menampilkan, kita semua harus menampilkan Islam yang rahmatan lil alamin. Kalau dalam bahasa kita Muhammadiyah, Islam wasatiyah, Islam yang santun, Islam yang penuh keindahan, bukan menampilkan kekerasan. Inilah Islam rahmatan lil alamin. Inilah dakwah yang kita bawa itu. Dakwah yang humanis. Nah, mari kita ingat pesan dari Habib Nurmagomedov ini. Ini adalah juara tinju bebas MMA, 29 kali no bleeding, tidak pernah berdarah, tidak pernah kalah. Dia muslim yang baik. Beliau ketika bapaknya wafat, terus memutuskan untuk mengundurkan diri saat menjadi puncak karir, karena beliau ingin menemani ibunya yang sudah ditinggal wafat bapaknya. Saking cinta dan hormatnya. Ia orang Rusia. Orang Rusia kalau ketemu di Tanah Suci bangga dengan Habib ini. Karena dia adalah Muslim. Apa kata Habib? Orang di luar Islam tidak membaca Al-Quran. Dia tidak juga membaca hadis. Yang ia baca tentang Islam adalah dirimu sebagai orang Islam. Maka jadilah kalian duta-duta Islam yang baik. Orang di luar Islam itu melihat Islam ya, melihat kita. Maka kalau rumah sakit Aisyah sebagai rumah sakit Islam ini bagus, unggul, tiba-tiba ini menjadi duta Islam yang baik. Kalau melihat kita yang berpakaian Islam ini berperilaku yang baik di jalan atau dimanapun, saat itu kita sudah mendakwahkan Islam dengan baik. Oleh karena itu, seluruh keluarga rumah sakit Aisyah harus menjadi duta Islam yang baik seperti ini. Nah, orang yang budi pekertinya baik, itu puncaknya adalah dia selalu memberi manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfahum linnas. Sebaik-baik kamu adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Dan kita di rumah sakit ini berikhtiar untuk itu semua. Sebab Rasul berpesan, jaga sehatmu sebelum sakitmu. Orang-orang ingin menjaga sehat melalui rumah sakit kita, dan kita membantunya agar kita betul-betul memberi kemanfaatan kepada seluruh pasien di rumah sakit kita. Apalagi kalau kita membaca surat Al-Maidah, "Waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'ah." Barang siapa menyelamatkan satu kehidupan, maka baginya seperti menyelamatkan seluruh kehidupan. Maka seluruh profesi kita, ketika bagian laundry menyiapkan pakaian steril untuk operasi, niati itu untuk menyelamatkan kehidupan. Bagian gizi ketika menyiapkan diet TKTP untuk pasien kita, niati ini untuk menyelamatkan kehidupan. Ketika ibu bidan melakukan ANC, niati untuk menyelamatkan kehidupan. Termasuk kita yang berjaga di administrasi, karena kita menjaga administrasi dengan baik, sehingga seluruh yang menyelamatkan kehidupan itu berjalan dengan baik. Maka bekerja di rumah sakit Aisyah ini bukanlah diniati untuk mempraktekkan profesi dan kompetensi masing-masing. Tetapi kalau kita berangkat ke rumah sakit Aisyah ini, harus diniati sebagai ibadah, dakwah, dan sekaligus sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Khusus kepada keluarga besar Aisyah, kami mengucapkan selamat milad Aisyah ke-104. Aisyah sebagai gerakan perempuan Islam terkemuka secara global, semoga terus diberi kekuatan oleh Allah dan selalu mendampingi umat ini dengan sebaik-baiknya. Kalau mohon maaf, Amin, ya Rabbal Alamin. kami selesaikan sebelum jam 14.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Agus Taufikur Rahman. Materinya ini sangat menarik sekali ya buat kami di sini. Kita buka sesi pertanyaan Oh, ada untuk pertanyaan? 3 orang penanya. Ya, pertanyaan ya dokter. Nah, biar jawabnya gampang, mohon pertanyaannya dalam bentuk multiple choice, nggih, pilihan ganda. Oh gitu. Betul dan salah. Ben gampang kalau jawab, nggih. Iya, monggo. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Raise hand Pak Hasan atau gimana ini Pak Hasan? Ya, semua peserta bisa diizinkan untuk unmute sendiri, terus langsung atau lambaikan tangan gini dalam. Nanti kita on-kan. Silakan. Boleh saya bertanya Mbak Rini? Oke, monggo Dokter Faiza. Assalamualaikum Dokter Agus. Sangat menarik sekali tausiah dokter. Nah ini kalau tadi kan topiknya adalah bagaimana supaya kita punya jejak setelah Ramadan, yaitu menjadi orang yang meningkat ketakwaannya. Nah dalam membina SDM di rumah sakit untuk meningkat ketakwaannya ini salah satunya adalah kami melihat role model dari para pengurus Perserikatan Muhammadiyah, salah satunya adalah Dr. Agus Taufikur Rahman. Nah untuk itu kami, kebetulan SDM kami, Rumah Sakit Aisyah kan hampir 80% itu ibu-ibu njedok. Jadi bagaimana untuk menyiapkan generasi ke depannya ini, anak cucu kami, supaya bisa berkualitas seperti Dr. Agus ini dok. Yaitu mumpuni baik dunia dan akhiratnya. Nah, monggo dok sedikit memberikan apa itu namanya biografi atau bagaimana kok bisa dokter sudah spesialis syaraf kok kerso membaktikan diri di kepengurusan PP Muhammadiyah betul-betul 120% di PP Muhammadiyah tersebut, sehingga tidak praktek ya sekarang ya dok ya. Padahal ilmunya sudah konsultan, tapi membaktikan dirinya di PP Muhammadiyah. Monggo dok, kami sangat memerlukan itu. Matur nuwun. Terima kasih. Kalau keluarga Rumah Sakit Aisyah itu justru 80% ibu-ibu, maka ini insya Allah ini sangat disetujui oleh BPH, disetujui oleh pimpinan Aisyah, bahwa ini harus menjadi, Rumah Sakit Aisyah harus menjadi tempat di mana berkumpulnya para ibu-ibu teladan. Karena kita tahu dari ibu-ibu teladan inilah nanti yang akan memunculkan generasi-generasi teladan. Jadi bagaimana agar seluruh kegiatan di Rumah Sakit Aisyah ini bisa mendukung agar seluruh karyawan yang sebagian besar ibu-ibu itu betul-betul menjadi perempuan muslimah yang hebat. Kita fasilitasi semua itu, rumah sakit ada fasilitasi bagaimana agar ibu-ibu ini bisa menjadi ibu-ibu yang hebat. Karena kita tahu bahwa ibu itu adalah al-madrasatul ula. Madrasah pertama itu adalah ibu. Jadi ketika ibunya hebat, insya Allah bisa. Dan kemudian ibu hebat itu mesti karena ada pasangan hidup yang hebat. Sehingga suami istri itu sebagaimana prinsip pernikahan di dalam Islam adalah saling melengkapi, saling menopang satu sama lain. Namanya saja pasangan. Yang namanya pasangan itu saling melengkapi. Ada orang yang menggambarkan pasangan itu seperti sandal. Kalau hanya bawa satu ya tidak bisa. Maka ya kanan kiri itu dipakai semua dan semuanya dibutuhkan. Maka kita susun nanti Dr. Faiza, Rumah Sakit Aisyah, rumah sakit yang mendukung munculnya ibu-ibu yang hebat dan kemudian memunculkan keluarga-keluarga yang hebat.
seperti prinsipnya Aisyah. Aisyah ini kan menjadi penggerak Qaryah Thayyibah dengan dimulai dari keluarga sakinah. Bahkan dari permusyawaratan Aisyah telah memunculkan pedoman keluarga sakinah. Maka seluruh pegawai rumah sakit Aisyah harus kita dorong menjadi keluarga-keluarga yang sakinah. Program-program pembinaannya adalah bagaimana bekal-bekal menuju situ. Prof. Haidar Nasir, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, itu sering berpesan, Dek, bedakan dakwah di masjid rumah sakit dengan masjid di kampung. Harus berbeda. Kegiatan masjid di rumah sakit itu tidak bisa sama persis dengan kegiatan di kampung. Kenapa? Karena memang core dakwah di rumah sakit berbeda dengan core dakwah di kampung. Maka program dari bagian Al-Islam ke Muhammadiyahan, di situ tentu isinya adalah hal-hal yang menguatkan di sana. Kalau ditanya, Pak, apakah tidak bagus kalau orang itu harus sholat duha? Bagus, sholat duha itu bagus. Tapi jangan sampai kemudian masjid rumah sakit di saat pelayanan perawatnya full sholat duha. Siapa yang melayani? Nah, itu berarti konsep Islamnya jadi perlu diluruskan. Kami pernah Pak ini di rumah sakit besar, rumah sakit pemerintah. Kami dikelui pegawainya, Dok, nyuwun tulung dikandani lah pripun intinya. Lah niki kula niku gadah pegawai sing nganggere wayahe pasien teko kathah njuk pamit donga salat duha, lek donga suwi meneh. Ah niku jenenge ora niat salat duha ning niat nek istilah wong Jawa le ngarani nyolong pelayu. Jadi pergi dari kerjaan, lupa bahwa justru ketika melayani itulah pahalanya luar biasa. Maka kalau mau sholat duha ya disembunyikan sholat sunat itu, jangan dipamerkan. Karena kita itu diminta untuk menyembunyikan kebaikan kita. Uktum hasanatika, sembunyikan kebaikanmu itu, terutama amalan sunat kan tidak boleh dipamerkan. Kama taktum min sayyi'atika, seperti kamu menyembunyikan dosa-dosamu. Nah, monggo nanti Bu Direktur kita susun panduan membangun keluarga sakinah, sehingga nanti anak-anak karyawan itu isinya orang-orang hebat. Yang kedua, siapkan anggaran. Dokter, siapkan anggaran itu. Pendidikan parenting oleh Ibu-Ibu Aisyah diatur di situ. Ada pendidikan bagaimana pengelolaan keluarga sakinah, Ibu-Ibu Aisyah punya ilmunya di situ, disiapkan semua. Agar tidak ada pegawai rumah sakit kita itu yang terjebak rentenir karena keinginan nikmat sesaat. Dan itu kita siapkan. Kita juga siapkan diskusi fasilitasi untuk anak-anak kita. Kalau rumah sakit menyediakan penitipan anak bagi karyawan itu saya yakin sudah keharusan. Kita juga sudah punya taman kanak-kanak di dekat rumah sakit, Aisyah sudah memfasilitasi, itu menjadi bagian keunggulan kita. Tapi tadi kita sampaikan, kalau ada keluarga pegawai yang punya anak berprestasi, pas milad rumah sakit Aisyah, apresiasi itu dengan hadiah. Tidak usah mahal-mahal. Tidak usah mahal-mahal. Terus nopo? Hadiah umroh gratis, tapi ngumpulnya di Madinah. Nah, niku jenenge mboten gratis niku bayar tiket. Tapi yang penting apresiasi. Diumumkan. Saya masih ingat dulu di tempat kami itu ada TPA, dikelola oleh Angkatan Muda Muhammadiyah, terus membuat tagline. Karena gurunya itu pesennya gini, ora usah ngaji, ganggu sekolah, sebentar lagi ujian nasional, ujian akhir, nggak usah ngaji. Tapi itu semua dilawan oleh teman-teman, dibikin tagline Taman Pendidikan di Sekolah Muhammadiyah itu karena namanya adalah Taman Pendidikan Al-Quran Manarul Islam, terus dibikin seindah mungkin TPA Manis. TPA Manis itu Manarul Islam, ditambahi tagline-nya TPA Manis, TPA-nya para juara. Pinter di sekolah, rajin mengaji. Dan betul, setiap pembagian rapot, mereka yang berprestasi
di apel itu diumumkan, sekedar diumumkan itu ternyata sudah memberi kebanggaan anak-anak itu. Dia sudah memberi kebanggaan, terus apalagi diberi hadiah. Anak-anak itu oleh direktur TPA-nya diberi sertifikat juara kelas 4 SD negeri ini. Sehingga pernah suatu ketika dengan seperti itu terus terinspirasi. Sebagian anak-anak itu sekarang jadi sarjana dan kemudian maka rumah sakit juga begitu. Siapkan apresiasi. Kalau ada anak perawat kita yang menjadi juara di bidangnya, kita apresiasi. Bagaimana cara mengapresiasi? Newsletter atau majalah rumah sakit atau web rumah sakit, angkatlah berita itu. Tahniah kesyukuran. Selamat kepada Ibu Wida, anaknya diterima di SMP unggulan dengan nilai tes masuk terbaik. Dan itu akan merangsang terus seperti itu, diapresiasi semua. Dan yang kedua, ibu-ibu BPH siap sekaligus menjadi BP4-nya. Kalau di pemerintah kan ada BP4, Badan Penasehat, terus apa malih Bu? Intinya itu untuk konsultasi problem keluarga itu. Dan ini sekali lagi, Rumah Sakit Aisyah akan menjadi rumah sakit dari kumpulan orang-orang yang keluarganya sakinah, yang insya Allah akan memiliki keturunan-keturunan yang istimewa seperti yang diharapkan Ibu Direktur tadi. Amin. Amin. Ya, kalau Ya Rabbal Alamin. masalah nominal gaji itu mohon untuk tidak sering-sering dibicarakan. Tapi Pak Edar, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan memberi kesejahteraan kepada pegawai amal usaha Muhammadiyah adalah bagian dari amal solih. Maka itu kita siapkan betul. Tetapi bahwa gaji itu seperti nasihat orang tua, setitik ya cukup, akeh ya kurang. Maka kuncinya apa? Sesuaikan dengan perkembangan rumah sakit masing-masing. Kuatnya rumah sakit gimana? Jangan sampai gajinya mentok, tapi habis itu rumah sakitnya gulung tikar, dakwah pimpinan daerah Aisyah, pimpinan cabangnya tidak tersantuni, tetangga-tetangga rumah sakit tidak mendapatkan kenyamanan, nah tentunya ini berbeda. Insya Allah, monggo kita bikin ciri khas khusus bagi rumah sakit Aisyah. Muntilan ini salah satu rumah sakit Aisyah terbaik kita, karena tidak semua rumah sakit Aisyah bisa sebesar rumah sakit Muntilan ini. Di antara tagline-nya adalah menjadi kumpulan keluarga sakinah di Muntilan. Yakin nggih? Amin. Iya. Ada lagi yang mau bertanya? Ini ada dari Mbak Suti nih yang Apa? Lewat chat ya, Pak? dibaca di chat. Ini Mbak Suti ini di mana iya. ini? Di Jogja apa di mana? Oh iya, mungkin masih di ya Pak ya, di Sersito ya. Iya. Bagaimana cara menjaga keimanan kita supaya kita selalu merasa setiap hari seperti hari-hari di bulan Ramadan, Ustadz? Oke. Kalau pengen merasa seperti di bulan Ramadan itu ya itu niat yang bagus, tapi rasanya tidak bisa. Kenapa? Karena di Ramadan kan memang Rasul menjanjikan idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Nah, ini yang sering kita kaji. Ketika Ramadan tiba, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka, tapi ada kalimat wa suffidatis syayatin, setan-setan pada dibelenggu. Selesai Ramadan dilepas lagi. Maka kalau Ramadan keset, saya yakin habis Ramadan tambah keset. Kenapa? Lah Ramadan lawan setan belenggu lah, kemudian setannya diculke maneh gitu. Itu kata Ustadz di tempat kami. Tapi bagaimana kita membangun? Nah begini, Mbak Sutini yang masih di Rumah Sakit Sarjito, memang al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu selalu naik dan turun. Kan begitu. Tapi Nabi pesannya yazidu bil ibadah, kalau kita rajin ibadah iman itu akan naik, wayang kusubil maksiat, iman akan terkikis kalau kita berbuat maksiat, wayang kusubil maksiat. Maka itu kita sadari betul, iman itu selalu naik, selalu turun. Terus yang kedua,
Bagaimana kita harus selalu menjaga agar seluruh diri kita dan lingkungan kita itu menjadi bagian dari penjaga iman kita. Nah, ada yang bilang, Pak, saya itu belum bisa memakai jilbab karena saya itu belum bisa menjaga jilbab. Dibalik dong, bukan kita menjaga jilbab, tapi jilbab yang menjaga kita. Ketika kita sudah pakai jilbab, pakaiannya sudah bagus, maka seluruh gerak-gerik kita jadi terkontrol. Dulu kami ketika di madrasah, ada pelajar itu yang selalu pakai peci, dilokke sama konco-koncone. Peci ki ora tanda wong Islam lho. Peci nek kerudung iki tanda muslimah, nek peci ora tanda wong Islam. Tapi apa? Santri madrasah tadi bilangnya, ya ini bukan tanda orang Islam. Tapi kalau di Jogja pakai peci ini tanda wong Islam dan nek cah nom mesti tandane santri. Maka saya mau pakai peci ini biar kalau saya di bis kota ya melakukan ora bedigasan. Karena pakai peci kok bedigasan rebutan kursi. Jadi bagaimana dengan peci ini jadi menjaga akhlak saya, menjaga diri saya. Ketika kita aktif dakwah, ngurusi pimpinan ranting, pimpinan cabang Aisyah, apa yang kita lakukan? Ambil itu, karena itu jalan dakwah, jalan ibadah, sekaligus itu akan menjaga kita. Mosok saya ini pimpinan ranting Aisyah kok ibadahnya enggak rajin. Mosok saya ini anggota majelis tabligh pimpinan cabang Muhammadiyah kok males berangkat ke masjid. Sehingga semua itu menjadi penjaga kita agar kita tetap baik. Nah, itulah yang kita lakukan. Termasuk rumah kita bikin rumah yang senyaman mungkin untuk beramal soleh. Kalau butuh Quran, Qurannya disiapkan. Kalau butuh anak-anak juga disampaikan kepada anak-anak. Anak-anak, Abi, Umi, Bapak, Ibu, ini memang lebih tua. Tetapi Bapak, Ibu juga punya kesempatan berbuat salah. Tolong anak-anak kalau Bapak, Ibu salah diingatkan ya. Ingat tema rumah kita apa? Bersama-sama menjadi penghuni surga. Maka seluruh anggota keluarga saling mendukung agar kita tetap baik. Di rumah sakit juga begitu. Semua harus menjadi pengingat kebaikan kita. Insya Allah itu akan menjaga kita sehingga suasana seperti Ramadan itu terus dan terus. Kalau Ramadan setiap pagi ngaji, ya kita ngaji. Ini Mbak Sutini, Ramadan kemarin kan rata-rata khatam 1 kali. Selama Ramadan gampang. Nah di luar Ramadan gimana biar khatam juga? Nah kalau nggak bisa khatam 1 kali dalam sebulan di luar Ramadan, ini resepnya 1. Lakukan saja yang penting setiap hari 1 juz. Insya Allah bisa. Kalau Ramadan tarweh semangat, di luar Ramadan tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak asa yab'atsaka rabbuka maqama mahmuda. Ini loh kalau tahajud itu akan diangkatkan kepada tempat yang terpuji. Ya tahajud berat, betul berat. Hari pertama, kedua, ketiga itu berat. Maka resep yang sederhana juga sama. Kalau belum bisa sholat tahajud tiap malam, lakukan dulu seminggu 7 kali. Nah dengan begitu semuanya jadi aman. Pak, gimana saya kan kalau Ramadan penuh sedekah. Nah kita kan amalkan tiap hari itu. Rasulullah kan pernah berpesan, jangan sepelekan itu kan kegiatan sedekah. Ya lakukan sedekah apapun yang bisa kita lakukan. Ada sedekah kadang kita berikan kepada tukang parkir. Sedang belanja, bilang pun Pak kondure mboten sah. Nah, tapi wong kita itu malah nek perlu ki sing penting nganyang nggih. Bayeme pinten yu? 2.000. Oh, 2.000 papat ya. Ah niku malah kudu. Nah, sementara kalau kita belanja ke mall kan nggak pernah kita nawar gitu. Harusnya kita berikanlah sedekah dan itu akan terus sampai seperti itu. Mudah-mudahan kita dijaga terus oleh Allah. Nek ngomong niku gampang, ning lek nglakoni niku lho wangel banget. Nek kula ragukan zaman. Ning kita harus berusaha, nggih. Saran-saran. Ya, sudah jelas ya Mbak Suti. Nggih, ini masih dibuka 1 pertanyaan lagi atau gimana Pak Hasan? Kalau 1 boleh, 1 boleh. 1 lagi atau sudah Pak? 1 lagi monggo. Kalau nggak ada saya mau tanya ya Ustadz. Saya Pak. Oh Pak Agus ya, monggo Pak.
Terima kasih Dokter Agus. Ini saya mau bertanya, tadi ada ungkapan Pelanggaran ini, sesama Agus tidak boleh saling bertanya. ini taufiknya di depan kalau saya Pak. Tadi ada ungkapan kebahagiaan yang menjadi kita bersyukur, bukan kebahagiaan yang menjadikan kita bersyukur, tapi bersyukurlah yang membuat kita bahagia. Tapi pada pelaksanaan atau kehidupan sehari-hari itu malah kita bahagia dulu baru kita bersyukur, seperti kita mendapatkan sesuatu hadiah atau hal yang kita baik itu kita kemudian baru bersyukur. Nah, bagaimana cara merubah pada pelaksanaan implementasi kita dalam keseharian kita itu yang ditonjolkan bersyukur dulu dari yang membuat kita bahagia gitu, Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian saking panjenengan Mbak MC. Oh ya, mungkin saya tadi hampir mirip sama Mbak Suti sih, Ustadz. Jadi gini Ustadz, kadang kita itu kan sudah menjaga agar selalu berbuat baik atau selalu untuk bertakwa, tapi kadang futur itu pasti selalu dirasakan oleh semua orang gitu. Suatu saat pasti kita juga pernah merasakan futur. Jadi gimana caranya sih biar kita itu bisa selalu menjaga agar futur itu tidak sering-sering ada gitu, Ustadz. Oke. Sudah, ini kemauan. Oke, terima kasih. Ustadz Agus, yang pertama bagaimana? Iya, jadi kalau kita bersyukur, itu maksudnya itu adalah akan justru ketika syukur itu akan menghadirkan kebahagiaan. Kan ada orang itu pengen, engko aku nek juara arep dadi arak nganu lah arak bersyukur. Aku nek juara syukuran kan seperti itu. Padahal kalau kita bilang kan kebahagiaan itu diciptakan. Diciptakan bukan ditunggu. Bukan mendapatkan kebahagiaan yang menjadikan kita bersyukur, tapi bersyukurlah kamu akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, ketika bersyukur akan mendapatkan kebahagiaan, nah bahagia berikutnya itu kemudian memancing syukur berikutnya. Syukur berikutnya itu menghadirkan kebahagiaan berikutnya. Terus begitu. Bahkan kalau orang bertanya, ya jadi ayam telur, ayam telur, ayam telur. Dunia ini jadilah terus begitu. Jadi bersyukur yang pertama akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Terus kebahagiaan itu mendorong kita untuk semakin bersyukur menghadirkan kebahagiaan baru. Contoh nih gini Mas Agus. Musibah banjir. Itu kebahagiaan atau musibah kalau musibah? Ya musibah. Bapak kita, orang tua kita itu punya usaha toko, dikisahkan di situ tokone kobong. Bayangkan kobong, dagangannya ludes. Tapi orang itu tidak merasa berduka kepanjangan. Kenapa? Ketika ditanya, Pak D nopo leres, ngendikane tokone terbakar nggih. Nyun sewu niki nembe saged sowan. Kula niku krungu kabar nembe wingi sonten. Tapi apa jawaban orang tua kita itu? Oh, le. Kobong. Dia jawab gitu. Oh, le kobong ludes. Tapi apa? Orang tua kita itu jawab. Alhamdulillah le. Ije alhamdulillah. Kenapa dia bilang? Kobong le ludes. Neng alhamdulillah. Ora ono korban jiwa. Jadi di antara musibah itu dia masih bisa tenang. Masih ada kebahagiaan yang dihadirkan oleh Allah. Karena bisa seperti itu. Ada orang kecelakaan, bahkan mobilnya itu wis semende istilahnya. Ya tekok mesti tekok, tapi dia bilang, "Ini alhamdulillah mboten enten sing korban." Jadi di ketika musibah seperti itu pun kalau dia masih bersyukur, masih menghadirkan kebahagiaan. Maka disitulah letaknya sisi-sisi bersyukur itu yang menjadikan kita masih bisa mendapatkan kebahagiaan. Kalau yang mendapatkan yang bersyukur itu mendrive kita itu karena telah menerima segalanya, yakin kita justru tidak akan bahagia dengan seperti itu. Nah, yang kedua dari Mbak tadi, bagaimana agar kita tidak futur? Maka kalau kita akan menjadi baik, tadi kan terus berubah, total berubah, ditinggal. Maka punyailah kelompok alternatif. Kelompok yang saling mengingatkan.
Kalau teman bangsal ya diikatkan sama teman-teman bangsal. Kalau di rumah ya keluarga kita, suami kita harus menjadi pengingat kalau kita futur. Begitu sebaliknya, sebagai istri kita selalu mengingatkan suami kita kalau kita futur. Sebagai orang tua, kadang kita itu futur menjadi semangat ketika melihat anak-anak kita lagi. Mosok saya ini pengen anak-anak kita hebat, kok doa saya kita ini kurang. Mosok saya bisa doanya dikabulkan oleh Allah. Jadi bagaimana kelompok alternatif kita itu menjadi pengingat kita. Disitulah pentingnya kita hadir di majelis taklim, ikut pengajian, ikut pertemuan Aisyah, yang semuanya itu Nggak ada. Sehingga kita tidak. Tadi ke Genus katanya, Dok. Oke. Nah, mudah-mudahan ini bisa Mbak menjaga kita agar kita tidak futur dari semuanya, dari keluarga, dari teman kantor, dari kegiatan pengajian, dan yang utama adalah ya sering baca Al-Quran. Karena bagi orang yang beriman, zadathum imana, bertambah imannya ketika dia dibacakan ayat-ayat. Demikian, mohon maaf Bapak Ibu atas segala kekurangan yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada Ibu-Ibu BPH, kepada Ibu Direktur, dan kepada guru kami, Dr. Muhammad Wasan. Sekali lagi banyak salah, mohon maaf, dan kami merasa senang ketika mendapatkan kabar bahwa Rumah Sakit Aisyah terus diberi keberkahan oleh Allah sehingga senantiasa maju dan berkembang. Mari dijaga rumah sakit kita ini, pesan almarhum Profesor Dr. Abdul Malik Fajar, orang lain pengen punya satu saja susah. Allah sudah memberi kita beberapa rumah sakit. Tolong dijaga, dirawat dengan baik. Jangan sampai ada konflik, karena konflik itu akan menghancurkan amal usaha kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Matur kasih nuwun, Dok. Ustadz Agus Taufikur Rahman atas pengajian pada hari ini yang jadi ilmu buat kita semua, ya, Dokter. Jadi bukan kebahagiaan yang membuat kita bersyukur, tapi bersyukurlah yang membuat kita bahagia. Satu lagi, bertakwalah kamu dimanapun dan kapanpun kamu berada. Ya, untuk acara selanjutnya mau langsung saja, Pak Hasan. Saya mohon izin pamit. Gimana? Oh, Ya, Dok. oke, Matur nuwun, Dokter, terima Dokter kasih. Agus. Terima Nggih. kasih, Dokter. Sehat selalu, Sekali Dokter. mohon tausiahnya lagi. Nggih. Ya. Acara selanjutnya, Pak Hasan, langsung ke Pak Ketua Panitia. Iya betul. Iya. Untuk mengumumkan yang tadi. Iya. Silakan Pak Yoto. Pak Yoto. Terima kasih Pak Hasan, Mbak Rini. Untuk sebelumnya Pak Hasan, apakah perlu absensi mau di screenshot dulu sebelum saya menyampaikan pengumuman? Ya. Ini yang absen sudah cukup ini kayak 42. 42. Dari yang hadir yang 59. bergabung ini 59, tadi 60 sampai 50 ini. Untuk dokumen Zoom perlu di screenshot nggak Pak Hasan? Wah, sudah cukup. Foto bersama Pak Hasan. Oh Nanti iya, aja. lupa. Nanti atau sekarang? Sekarang aja, sekarang. Nanti Ya. nggak lupa. Bentar, saya siapkan. Maaf ya, molor. Emang ini schedule-nya jam 10 selesai. Ternyata lainnya yang 11. agak telat. Karena ada tambahan sambutan. Iya Pak, piye solusinya? Sudah itu, ini. Nah itu baru apa? Baru, bukan Iya, yang justru baru. bukan yang kemarin kita bahas sudah berapa awal tahun. Pak Hasan. Mohon untuk Justru on baru. video semua, mulai on video Bukan semua. lagi, Pak, sore itu. Ini ada 3 halaman. Sebelumnya itu memang sebelum Ada 3 kemarin halaman. sebelumnya saya pernah matur jaringan untuk normalisasi yang permintaan. Ada 3 halaman. Nanti 3 kali screenshot. Mohon izin ya. Ini screen yang pertama. Bismillah. 1, 2, 3.
Terus screen yang kedua. Screen yang kedua ini ada Mbak Lia, Mbak Meti, Mbak Hidayah, Tul Munawarah ya. Ini belum di on-kan ini. Mbak Nyai Mas Mayani. Ya. 1, 2, 3. Sekarang halaman ke-3 terakhir. Ada Mbak Husna Horinisa, Mbak Reni, Reza, Bu Erna, dan lain-lain. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sudah saya rekam. Monggo dilanjut. Terima kasih Pak Hasan. Saya lanjut ya dari Panitia Ramadan. Saya di sini mewakili dari Panitia Ramadan sebagai ketua. Mohon maaf selama kegiatan Ramadan jika ada kekurangan ataupun yang lainnya, saya mewakili dari panitia mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk pengumuman dari 2 jenis lomba yaitu Tadarus Al-Quran dan video kultum. Peserta LS Aisyah Muntilan ada yang mengirim dan ada juga yang belum mengirim. Jadi kita nilai yang sudah mengirim. Untuk saya share screen ya Pak Hasan. Sudah kelihatan Pak Hasan? Sudah Pak Yato. Ini pengumuman untuk hasil kultum. Yang juara 1 adalah Mbak Erna Aminatul Khairiyah dari Kasir dengan skor 86. Dan yang kedua adalah Mbak Putri Kurniasari dari IBS skor 84,5. Dan yang ketiga Mbak Husna Khairunisa skor 83. Ini dari Dewan Juri yang menilai. Silahkan dari para juara bisa mengambil hadiah. Juara 1 adalah sebesar 500.000. Juara 2 adalah sebesar 300 dan juara 3 sebesar 200. Dan semua peserta yang mengirimkan dapat harapan semuanya. Jadi yang belum juara 1, 2, 3, kami dari Panitia Ramadan menghargai jerih payah pengirimnya akan mendapat hadiah harapan sebesar Rp100.000. Silahkan bisa diambil di Mbak Putri biasa untuk pengambilan hadiah untuk mulai besok dan seterusnya. Untuk pengumuman yang kedua adalah Tadarus Al-Quran yang kemarin mengisi form Google. Itu ada 3. Yang terbanyak adalah yang pertama Bapak Soim dari bagian umum bisa menghatamkan 10 khatam dalam 1 bulan Ramadan. Yang kedua adalah Ibu Tri Hasuti Budiningsih sebanyak 4 khatam dari IPS. Dan yang ketiga adalah Pak Ahmad Gunawan Wibowo dari HCU sebanyak 3 kali khatam. Dari sini bukan untuk pamer-pameran, tapi ada untuk memberi semangat yang lainnya. Mungkin bulan Ramadan ke depan lebih bisa ditingkatkan lagi dalam Tadarus Al-Quran dan bisa saling memberikan semangat yang lainnya. Untuk hadiah dari Tadarus Al-Quran adalah logam mulia. Bagi juara 1 adalah sebesar 0,3 gram, yang kedua 0,2 gram, dan yang ketiga 0,1 gram. Itu untuk hadiah para pemenang lomba video kultum dan tadarus yang mengisi di Google Form-nya. Semoga bermanfaat dan bisa digunakan dengan semestinya. Selain itu, mohon untuk evaluasi panitia, kami mengirimkan link evaluasi kritik saran untuk ke depan biar lebih bagus lagi dari panitia kegiatan Ramadan. Ada beberapa yang sudah masuk
di formulir di Google sudah saya 21 jawaban. Mungkin yang lain bisa. Ini sebagian aja. Penilaian tentang kegiatan Ramadan adalah sangat 81% baik. Tapi bawahnya ada beberapa kritik saran dan saya sangat menghargai sarannya. Kadang kurang lengkap makanannya, kurang banyak. Kita insya Allah ke tahun depan akan kita perbaiki dan mohon untuk infak Ramadannya biar tambah lengkap, lebih banyak dan lebih baik juga ditambahkan untuk infaknya. Begitu pengumuman dari panitia Ramadan. Mungkin Pak Hasan sekian, bisa dilanjut lagi. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya Pak Hasan ya untuk teman-teman semua yang menang tadi ya Pak Hasan ya. Oke, selamat. Terus terima kasih panitia panitia Ramadan ini sudah memberikan voucher-voucher dan hadiah-hadiahnya. Gitu, Pak. Ya. Terus ini kan sudah kelewat jamnya ya Mbak Rini. Oh iya Pak. Nggih. Kita tutup. Silakan. Ya. Alhamdulillah sampailah kita pada akhir acara silaturahmi sawalan pada pagi hari ini. Saya mewakili Rumah Sakit Aisyah Mundilan dan Panitia Ramadan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan semua yang sudah mengikuti acara dari awal sampai akhir. Semoga kita ada dalam golongan orang-orang yang la'alakum tatakun. Semoga 11 bulan ke depan kita tetap menjadi orang yang menang, yaitu yang takwanya meningkat. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Marilah kita tutup majelis ilmu pada pagi hari ini dengan doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus? Oh, sudah live. Ya sudah. Yang donasi polisinya bagaimana? Donasinya? Besok Senin baru dikumpulkan. Oh, alhamdulillah. Ini sudah ada 2 amplop yang masuk dari ruang atas dan security yang sudah mengumpulkan amplop. Oke. Alhamdulillah. Bapak Yoto. Pak Yoto masih monitor. Ya, monitor Pak Hasan. Videonya itu sudah diizinkan. Oh, boleh. Saya kirim ke keagamaan aja untuk itu, untuk dilihat.
Dilihat umum ya Pak ya? Ya, untuk karyawan aja Pak. Mungkin. Oh ya sudah, berarti kan saya batasi gitu loh. Viewernya saya batasi untuk sendiri. Ya, untuk karyawan. Di share di grup aja mungkin. Oh ya, nanti tak buatkan apa foldernya. Oke, makasih Pak Ito. Oke, semua para peserta, Pak Imam Hartoyo yang masih on, dan yang lain, Pak Agus dan yang lain, untuk persiapan Jumat, kita tutup ya Zoom-nya ya. Matur nuwun sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.